Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Bahtera Xiaoyan dihantam badai sehingga mereka terlempar ke ruang yang meleset dari peta bintang milik ratu. Namun setidaknya mereka terhindar dari badai super. Ada makhluk hidup di sini. Xiaoyan terkejut dan matanya langsung tertuju pada bayangan hitam di dalam kehampaan tanah utara yang ekstrim. Itu hampir tidak memiliki fluktuasi energi, sementara semua makhluk membutuhkan energi di lingkungan yang ekstrim seperti itu. Pada umumnya, makhluk hidup akan sulit untuk bertahan. Terlebih lagi, sering terjadi badai kehampaan di sini. Bahkan jika ada beberapa makhluk di sini, sebenarnya kehampaan ini bukan tempat yang baik untuk ditinggali. Setelah sekali dipukul, bayangan hitam itu tidak mundur, tetapi bergegas lagi menuju Bahtera dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam kehampaan yang gelap, sulit untuk melihat seluruh penampilan tubuhnya. Untuk sementara waktu, tubuhnya terlihat seperti ikan, tubuhnya ramping dan lentur. Saat ini Xiaoyan tidak bergabung untuk bertindak. Lagi pula ini adalah di ujung utara, dan dia membiarkan ratu menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan melihat ke arah ratu dan menoleh hanya untuk menemukan bahwa ratu juga menatapnya. Kehampaan di sini agak berbahaya. Ratu terlihat tampak lemah dan Xiaoyan hampir tidak bisa untuk menahan rasa penasaran dan memutar matanya. Meskipun dia tidak tahu kekuatan ratu yang sebenarnya, tetapi kekuatannya seharusnya di atas Xiaoyan. Melihat ratu yang lemah membuat Xiaoyan benar-benar terkejut. Jangan khawatir tentang itu. Ayo terus maju ke badai dan terus mencari guntur yang ekstrim. Ratu mengabaikan bayangan hitam dan mengoperasikan Bahtera yang baru saja terlempar oleh badai, kemudian melaju ke arah badai lagi. Bayangan hitam mengejarnya sebentar, tetapi segera menghilang dan datang lagi. Tidak bisa dikatakan bahwa itu sama sekali tidak terdeteksi. Pada saat terdeteksi, serangan guntur telah mendarat di anjungan kapal sampai Bahtera sekali lagi memasuki badai super yang sangat luas. Alasan mengapa Bahtera mampu bertahan dari badai itu karena kekuatan material Bahtera itu sendiri, dan juga karena ratu menggunakan kekuatannya untuk melawan kekuatan badai yang tak tertandingi. Di dalam badai super ini terdapat puing-puing serta meteorit yang berterbangan, dan semuanya memiliki dampak yang sangat kuat jika mengenai Bahtera, dan tidak mungkin untuk sebuah Bahtera biasa dapat aman berada di dalamnya. Meskipun ratu tampaknya tidak bergerak, sebenarnya dia masih mengawal Xiaoyan setelah memasuki badai super lagi. Bahtera terus-menerus dihantam badai super dan tersapu. Tidak diketahui kemana Bahtera itu tersapu oleh badai, dan tidak butuh waktu lama, badai super melemparkan Bahtera keluar lagi. Setelah Bahtera stabil, gaya hisap yang kuat menarik Bahtera ke dalam kekacauan. Setelah beberapa saat, itu benar-benar masuk ke sebuah ruang. Kita beruntung, sepertinya kita telah mencapai tempat itu. Ratu melihat ke sekeliling dan berkata, apakah masih ada ruang di ujung utara ini? Xiaoyan melihat ke sekeliling dan ruang di sekitarnya bukan lagi ketiadaan, tetapi ruang yang kacau. Tanahnya tandus dan tidak ada kehidupan yang terlihat sejauh mata memandang. Fluktuasi energi di sini bahkan lebih lemah. Itu seharusnya bukan alam yang lengkap seperti dunia bintang yang rusak, tetapi dunia yang rusak yang ada di ujung utara. Saat Bahtera terus bergerak menuju ujung, terlihat ada jejak pertempuran di sekitar.
Dapat dirasakan bahwa ada sisa fluktuasi nafas di sini, dan sepertinya pertempuran itu belum lama terjadi. Sejauh mata memandang itu masih merupakan pemandangan yang tandus dan ruangnya tidak stabil. Jika kamu ingin melanjutkan, maka kamu harus meninggalkan bahtera di sini. Ruang ini tidak sanggup menahan fluktuasi energi yang kuat dari bahtera. Ratu kemudian berkata, Xiaoyan sedikit mengangguk. Karena ada ruang di sini, maka secara alami badai akan membawa mereka ke sini. Aku ingin mencari tahu siapa yang ada di ruang ini. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Jika benar ada guntur yang ekstrim di dalamnya, maka dia harus pergi menjelajahinya. Xiaoyan kemudian keluar dari ruangan di bahtera, dan avatar Juci segera bergerak mendekati Xiaoyan lalu menghilang. Setelah Xiaoyan dan Ratu meninggalkan bahtera, Ratu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan bahtera yang besar tiba-tiba menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi seukuran telapak tangan dan disimpan oleh Ratu. Saat Xiaoyan dan Ratu memasuki ruang ini, terdengar suara kicauan, dan itu adalah busur listrik yang berkedip-kedip. Hati-hati! Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, tiba-tiba cahaya terang melintas di pupil matanya. Pada saat ini, segera cahaya terang itu berjalan di atas tubuhnya, dan itu sepertinya sudah terlambat. Terlihat sosok yang tiba-tiba bergerak maju seperti benang sutra menderu ke arah Xiaoyan. Dia langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya tanpa ragu-ragu. Kemudian gemuruh guntur tumpul meledak di tubuh Xiaoyan. Adapun Ratu, sepertinya guntur tidak pernah menyerangnya. Seluruh tubuh Xiaoyan terguncang, dan dia menelan guntur yang seperti benang sutra itu dalam sekejap. Seluruh tubuhnya ditembak mundur ratusan kaki sebelum dia berhenti, seolah-olah dia terkena pukulan berat. Setelah menstabilkan tubuhnya, guntur keluar dari tubuhnya dan dengan gila menyapu puing-puing yang ada di sekitarnya. Itu membumbung melayang ke udara, dan kekuatan guntur memicu badai super lagi. Setelah beberapa saat, terlihat segel bintang dewa asli berkedip-kedip di antara alisnya, dan Xiaoyan baru saja terlihat menjilat bibirnya. Dia memang agak berlebihan, tetapi hanya dengan cara ini Xiaoyan dapat memahami dalam waktu singkat guntur apa yang menyerang bahtera mereka. Guntur ini memiliki efek memperkuat tubuh. Untuk Xiaoyan itu adalah guntur, tetapi atributnya sendiri masihlah berbeda. Ketika tubuh fisik menghadapi energi yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, maka tubuh akan memiliki reaksi yang panik. Ketika melahap guntur, tubuh fisik Xiaoyan menyatu dengan esensi darah dewa asli. Darah dalam tubuhnya sudah memiliki kekuatan dewa asli. Hanya saja segel bintang di tengah alisnya belum sepenuhnya terlihat jelas. Ratu melihat sosok Xiaoyan bergerak, dan kemudian dengan kecepatan yang sangat cepat dia memblokir serangan guntur yang seperti benang sutra. Sebagai guntur yang cepat dan hampir tidak terlihat, itu sekali lagi menghantam seluruh tubuh Xiaoyan, dan tubuh abadi Xiaoyan yang kuat langsung ditelan serangan guntur yang kedua. Seluruh ruang bergema dengan suara guntur, dan kali ini sosok Xiaoyan hanya mundur sedikit. Serangan guntur dengan cepat terserap ke dalam tubuh Xiaoyan. Kekuatannya jauh lebih lemah dari yang kubayangkan. Xiaoyan berkata perlahan, jika ini guntur, maka dia akan sedikit kecewa. Bentuk guntur yang dilihat Xiaoyan sangat aneh. Ini setipis benang sutra dan kecepatannya sangat cepat, sehingga hampir tidak bisa terlihat. Pasti ada alasan mengapa peringkatnya berada di urutan kedua, karena jika dilihat berdasarkan dari kekuatan tempurnya, maka itu menunjukkan bahwa kekuatan tempur guntur ini sepertinya tidak lebih kuat dari jantung guntur yang telah dimiliki Xiaoyan sebelumnya.
Saat ini sepertinya ada nafas yang berfluktuasi di depan Xiaoyan. Sementara itu, Ratu telah mengubah pakaiannya. Dia mengenakan gaun sederhana dan elegan yang membuatnya terlihat jauh lebih ramah dan simpel. Tetapi gerakannya masih penuh dengan gaya. Xiaoyan melihat ke arah Ratu lalu mengangguk. Kemudian dia berbalik dan bergerak terbang menuju ke arah ruang tandus di depannya dan diikuti oleh Ratu. Kecepatan guntur itu semakin cepat, seolah-olah untuk memperingatkan dunia bahwa tidak ada yang bisa menyerang lebih cepat darinya. Tidak peduli seberapa kuat guntur ekstrim itu, Xiaoyan sendiri tidak hanya memiliki tubuh abadi, tetapi juga memiliki perlindungan tubuh dari 2 jantung guntur. Saat Xiaoyan menelan guntur itu, terlihat semakin banyak sambaran guntur dan itu seperti busur listrik yang mengelilingi tubuhnya. Jika dilihat dari ketinggian itu, tampak seperti guntur yang kuat menderu di udara. Setelah beberapa saat, tampaknya mereka telah mencapai ujung ruang ini dan sebuah pemandangan mengejutkan muncul di depan mata mereka. Awan tebal dan suram tampak terhubung dengan tanah guntur yang terendam. Di tempat guntur yang berpotongan, terlihat guntur yang padat membentuk keberadaan yang mirip dengan gerbang. Pada saat yang sama, Xiaoyan melihat beberapa sosok berdiri di luar gerbang guntur dan sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Kamu tidak tahu bagaimana cara memasukinya? Ada sekitar selusin sosok di depan gerbang guntur saat ini, dan seorang pria parubaya memandangi gerbang guntur dengan wajah yang getir. Aku hanya tahu secara kebetulan bahwa tempat ini dulunya ada di sini, tetapi dengan kekuatanku tidak mungkin untuk masuk ke dalamnya. Jadi aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara memasukinya. Pria yang memimpin kelompok itu mengenakan jubah panjang dan mengenakan mahkota emas. Setelah mendengar kata-kata itu, dia menyipitkan matanya dan menatap pria parubaya itu seolah-olah dia tidak mempercayai kata-kata pria itu. Bagaimana tempat seperti ini bisa menahan guntur di sini? Setelah memikirkannya, kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Jika kamu tidak segera memberitahuku, aku hanya bisa mencari jiwamu. Pria parubaya itu menunjukkan kepahitan saat mendengar kata-kata itu. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pria bermahkota emas itu kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke depan gerbang guntur. Sepertinya dia sudah mencobanya beberapa kali dan dia tidak bisa memasukinya. Pria bermahkota emas itu mengerutkan kening dan masih tidak bisa mempercayainya. Aku akan mencari jiwamu untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Pada saat ini suara gemuruh seperti guntur meledak di udara, yang mana segera menarik perhatian semua orang. Mereka semua menoleh ke belakang dan melihat 2 pelangi panjang datang dari belakang. Salah satunya redup seperti guntur dan itu adalah busur listrik yang berkedip. Ada orang lain di sini. Pria bermahkota emas itu bergumam. Apakah komandan ingin memakai armor dewa palsu? Sesosok mendekati pria dengan mahkota emas dan berbisik dengan suara rendah. Tidak perlu mengungkapkan identitasmu untuk saat ini. Pria bermahkota emas menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini 2 pelangi panjang tidak berhenti tetapi terus terbang menuju gerbang guntur dengan kecepatan yang sangat cepat. Saudara ini, pria bermahkota emas itu berpikir bahwa kedua sosok itu akan berhenti, tetapi dia mengatupkan kedua tangannya hanya untuk melihat bahwa kedua sosok itu tidak melambat. Hembusan angin bertiup dan terdengar suara bergerak, kemudian langsung menuju gerbang guntur itu. Pria bermahkota emas itu membeku karena terkejut dan segera berdiri. Kemudian dia juga berubah menjadi cahaya dan bergegas menuju gerbang guntur yang berubah menjadi guntur yang menggelegar di awan. Mendengar suara guntur,
Pria bermahkota emas itu bergegas keluar dari udara dalam keadaan malu. Dua pelangi itu kelihatannya tidak bisa masuk ke sini dan akan dihantam oleh guntur yang tidak terlihat. Jelas, itu bukan pertama kali pria bermahkota emas telah mencobanya. Alasan mengapa dia sangat marah sehingga ingin mencari jiwa pria parubaya itu adalah karena setelah beberapa kali mencoba, dia masih tidak berhasil. Pria bermahkota emas itu mengubah tekniknya dan segera mundur. Telapak tangannya menekan ke kepala pria parubaya itu. "Tuan, aku telah membawamu ke sini dengan mempertaruhkan nyawaku. Mengapa kamu harus membunuh kami semua?" Pria parubaya itu berteriak keras. Jika jiwanya dicari, maka jiwanya akan rusak secara permanen. "Berhenti!" Ketika pria bermahkota itu segera melakukan teknik pencarian jiwa, tiba-tiba dua sosok di atas gerbang guntur yang ditangguhkan di udara, dan suaranya seperti guntur yang menggelegar. Pria parubaya itu melihat ke arah udara dan melihat sosok di tengah udara sejenak, dan matanya tiba-tiba bersinar. Dia benar-benar datang. Pria parubaya itu menunjukkan kegembiraan, dan pria parubaya yang tertangkap di sini adalah klon yang telah mencari Chang Yuhua di ujung utara yang ekstrim selama 1 minggu. Pria bermahkota emas itu terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak berspekulasi setengah kata pun dan langsung menyerang mereka. Xiaoyan melihat lebih dari selusin sosok yang berada di belakang pria bermahkota emas itu tidak memiliki jiwa dan bersiap menyerang Xiaoyan dan Ratu. Pada saat ini, semua sosok di belakang pria bermahkota emas mengenakan armor dewa palsu, dan identitas mereka tidak diragukan lagi adalah pasukan Taisu. Alasan mengapa Xiaoyan kembali adalah karena pria bermahkota emas itu memiliki jiwa dan nafas Taisu. Bahkan jika dia telah bertemu banyak Taisu yang kuat di Senshi, namun itu tidak pernah memiliki jiwa. Tentu saja ini adalah kesempatan untuk mencari informasi dari ingatannya. Dia mungkin bisa mengetahuinya lebih lanjut tentang pengaturan Taisu di Senshi. Pada saat berikutnya, pria bermahkota emas itu mengeluarkan tombak yang gelap dan tertutup rapat dengan pola aneh yang memiliki kekuatan abadi yang ganas. Tiba-tiba, pada saat berikutnya pria bermahkota emas itu mengeluarkan tombak yang gelap dan tertutup rapat dengan pola aneh yang memiliki kekuatan abadi ganas yang tiba-tiba melonjak, dan tombak itu menembus langit. Jejak kaki di atas ujung tombak cahaya hitam mengembun dan muncul seekor naga hitam yang mengaum. Bayangan raksasa hitam yang keluar tampaknya memiliki 2 sayap, 4 cakar, dan mata merah yang berbentuk berlian. Pria yang bermahkota emas mencibir sambil melihat ke arah Xiaoyan. "Kamu berani menjadi begitu sombong dan mencari kematian?" Dengan kekuatan seperti itu, tidak berlebihan menunjukkan senyum menghina. Saat melihatnya, Xiaoyan mengambil beberapa langkah dalam kehampaan, dan jejak kakinya di udara memadat menjadi satu, dan itu lebih padat dari yang lain. Kemudian bergemuruh dan bertabrakan dengan naga hitam. Ketika keduanya bertabrakan, naga hitam itu berjuang dan akhirnya tidak dapat menahan kekuatannya yang perkasa itu, dan akhirnya runtuh. "Anggota keluargaku musnah oleh kalian." Xiaoyan memandang Li Qian dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun wajah Li Qian membeku ketika mendengar kata-kata itu, dia sepertinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ternyata Li Qian bahkan tidak tahu dari mana asal-usul Taisu ini, dan dia merasa bahwa sebagai patriark keluarga Lie, dia harus mengikatkan dirinya pada kekuatan yang begitu kuat, sehingga akan membawa keluarga Lie ke jalan yang lebih mulia. "Apakah kamu tahu bahwa Taisu yang kamu dekati berasal dari dunia lain?"
Xiaoyan berkata lagi dan menatap tajam ke arah Li Qian. Tahukah kamu bahwa dunia dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan laut barat telah hancur? Mereka telah membunuh semua makhluk sensi. Kupikir pada akhirnya tanpa terkecuali dirimu juga. Karena di mata mereka, semua makhluk sensi hanyalah ternak yang dapat disembelih mereka sesuka hati. Kamu juga tahu bahwa apa yang kamu lakukan sekarang mungkin menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Sebagai dewa sensi, keberuntunganmu akan menghilang. Suara Xiaoyan seperti guntur yang membombardir pikiran Li Qian satu demi satu. Pada saat ini, mata Li Qian melebar dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka bahwa apa yang telah dia lakukan akan menjadi seorang pengkhianat sensi. Li Qian tidak membantah karena dia benar-benar telah bergabung dengan Taisu dan mengikuti Taisu menginvasi dunia dan bintang. Dia telah melihat kekejaman Taisu ketika dia menjarah semua sumber daya bintang dan alam. Semua tindakan itu sama saja dengan mengumumkan kematian semua makhluk hidup di dalamnya. Dan metode Taisu sangat kejam, yaitu menghancurkan sebuah kota dengan darah yang mengalir ke sungai jiwa yang tidak adil. Dan sekarang yang lebih kejam adalah ada orang dari sensi yang berpartisipasi di dalamnya membunuh rekan mereka sendiri. Dalam pertempuran menghadapi invasi dunia, tidak peduli dari bintang mana asalnya, itu tetaplah milik sensi. Namun saat ini beberapa orang kuat memilih untuk berbalik melawan satu sama lain hanya untuk keuntungan sementara. Dengan suara yang dalam, Xiaoyan mengaduk pikiran Li Qian. Dia tiba-tiba merasakan ki dan darah di tubuhnya melonjak. Kemudian seteguk besar darah dimuntahkan dan kekuatannya mundur terus-menerus. Semangat dunianya menghilang dari tubuh Li Qian dan itu menyusut tajam. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan dapat secara langsung mempengaruhi kekuatannya hanya dengan beberapa kata-kata. Saat berikutnya, dia langsung bergegas ke Xiaoyan dengan wajah penuh amarah. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.